A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pendidikan dalam ataupun dalam Al-Qur'an ini yang merupakan sebuah asasut tarbiyah bil usrah, puncak dan dasar bagaimana kita membina rumah tangga yang ada di dalam keluarga untuk diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an sudah memberikan sinyalemen yang sangat hebat. Ada satu surat yang itu sebagai surat pembuka atau disebut dengan Ummul Quran atau yang disebut dengan Ummul Kitab. Sebagaimana yang sudah saya tadi bacakan dari mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-7, itu bagaimana kita belajar berkomunikasi yang baik. Karena Al-Quran sudah memberikan gambaran cara komunikasi manusia yang terbaik adalah yang ada di dalam kalimat Al-Quran itu sendiri. Kalimat ummun artinya dia seorang ataupun dia induk, yang dari sana lahir berbagai macam konsep-konsep ayat yang sangat hebat. Dan itu menjadi sebuah landasan bagi kita. Jadi berumah tangga, berkeluarga, itu tidak akan lepas dari konsep yang disebut dengan komunikasi. Manusia apabila komunikasinya tidak jalan, maka itu akan mengakibatkan aspek-aspek kejanggalan dan akan mengakibatkan nanti terputusnya hidup semakin berkah. Dalam ayat surat ataupun ayat Quran, surat Al-Fatihah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kita berinteraksi dengan anak kita, apabila kita berdoa kepada Allah untuk anak dan keluarga kita, maka salah satu cara Allah memberikan komunikasi yang terbaik kepada kita adalah apa? Sebut nama anak kita, sebut keluarga kita. Begitu kita menyebut mereka, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat. Kita tidak perlu khawatir pada saat kita berdoa kemudian dalam sujud kita, lalu kita menyebut anak kita. Anak kita yang nomor berapa kita sebut? Ya Allah, solehkan anak saya A. Ya Allah, berikan kekuatan pada anak saya B. Itu sebutkan namanya. Kenapa? Menyebut nama itu akan menjadi branded, menjadi sebuah branding yang sangat kuat. Begitupun dalam rumah tangga, menyebut nama anak dalam doa kita, menyebut istri kita dalam doa kita, menyebut suami kita dalam doa kita, atau menyebut orang-orang yang ada di dalam keluarga kita untuk kita doakan kepada Allah. Ini adalah cara komunikasi yang terbaik. Toh manusia kalau tanpa nama itu akan kesulitan. Manusia tanpa identitas itu akan kesulitan. Manusia tanpa memiliki identitas ataupun identitas secara pribadi itu pun akan terjadi kekacauan. Bagaimana dan bayangkan kalau seandainya setiap daerah ataupun setiap kampung tidak punya nama. Begitupun kalau semua orang namanya sama, itu pun nanti akan bermasalah. Jadi identitas manusia itu ada di nama. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksinu bi asmaihim, fa innakum yud'auna bi asmaihim yaumal qiyamah." Dan kasih nama yang terbaik bagi keluarga Anda, bagi anak Anda. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat Anda akan diberikan atau akan dipanggil dengan nama-nama itu. Nama yang terbaik itu akan menjadi doa bagi dirinya. Nama yang terbaik akan memberikan sebuah nilai-nilai kebaikan juga bagi orang yang menyandang nama itu. Jangan terlalu berat kasih nama kepada anak ataupun kepada keturunan kita. Bukan masalahnya tidak boleh atau haram dan tidak haram, tetapi memberikan nama yang berat kepada anak, takut-takutnya nama itu akan menjadi beban bagi hidupnya. Walaupun sebetulnya nama itu baik, tapi baik belum tentu benar. Baik belum tentu memberikan sebuah kekuatan. Baik belum tentu memberikan sebuah ketenangan pada jiwanya. Ya, seperti kita kasih nama anak. Walaupun anak itu anak kita, kita bebas kasih nama anak buat anak kita. Tetapi tetap harus mengikuti bagaimana agar anak atau agar doa itu betul-betul menjadi, nama itu akan menjadi doa bagi dirinya. Nama itu menjadi kemudahan bagi dirinya. Nama itu akan menjadi identitas bagi dirinya. Dan puncaknya, nama itu sesuai dengan apa yang ada dalam keinginan dirinya. Untuk itu,
Al-Quran, surat Al-Fatihah menerangkan identifikasi manusia, penyebutan nama dalam berdoa itu akan lebih dahsyat. Jadi kalau saya mempraktekannya seperti ini, ya Allah, solehkan anak saya yang bernama A. Ya Allah, berikanlah kecerdasan kepada anak saya yang bernama B. Ya Allah, istri saya yang bernama ini berikan kesolehan kepada dirinya. Itu seringkali disebutkan. Kenapa? Karena Allah setiap hari itu disebut di dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 4.000 kalimat Allah diulang-ulang dalam Al-Quran, 4.000 repetisi, dan tidak pernah bosan kita menyebut kalimat Allah dalam Al-Quran. Semakin banyak disebut nama Allah dalam Al-Quran, akan semakin banyak pula ternyata ataupun penyebutan itu menjadi sebuah kekuatan. Allah semakin kuat, Allah semakin maha, Allah akan semakin dahsyat ketika disebut namanya dalam setiap keadaan. Kita mau berdoa ataupun kita mau berdoa pakai Allahumma, kita mau berdoa pakai Robbana, mau melakukan apapun, kalimat Allah selalu menyertainya. Untuk itu nama bagi kita dan nama bagi Allah itu adalah sangat penting. Al-Fatihah mengajarkan di ayat yang pertama bagaimana kita memberikan sebuah kekuatan, bagaimana kita memberikan kesolehan lewat panggilan dan nama yang sesuai dengan kebutuhan dari anak ataupun turunan kita. Demikian untuk poin yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.